Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-354. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-354 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ini ada CTRA, DLD, SMRA, ASRI, SSIA, dan saham BEST. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Ciputra Development atau dengan kode emiten CTRA. Itu kemarin ditutup naik 0,51% di harga 975, di mana harga CTRA sendiri sedang berada dalam zona uptrend dengan berhasil terus naik di atas level PBH di 920 dan bisa closing di 975. Next target untuk CTRA adalah menuju 40 hari harga tertinggi di harga 1000. Selama CTRA masih bertahan di atas 920, maka CTRA masih sangat aman dan mungkin ketika terjadi koreksi paling tidak dia harus menguji 920 sebagai level support terkuatnya, dan kalau itu bisa dipertahankan juga mungkin akan kembali technical rebound. Bagi teman-teman yang mungkin baru mau membeli saham CTRA, di sini ada beberapa level support terdekat yang mungkin bisa jadi patokan atau bisa menjadi level panduan buat teman-teman entry. Bisa di level 950, 960 sampai dengan 970 ya. Itu beberapa level terdekat yang mana kalau misalkan teman-teman beli bisa dipertimbangkan buy di area tersebut ya, 950 sampai dengan 970. Tapi ketika jebol di bawah 950 maka langsung prepare untuk cut loss. Target kenaikan yaitu menuju ke harga 1000. Kalau kita perhatikan transaksi kemarin sekitar 11,4 miliar, maka coba kita cek broker summary. Di sini broker summary-nya dari data RTI, teman-teman juga bisa bantu buka juga di RTI. Secara structure CTRA sudah kurang bagus, namun secara volume ini CTRA masih menarik dan mungkin penguatannya masih bisa akan berlanjut sebentar lagi, mungkin sampai 1000. Setelah itu dia mengalami koreksi dulu, baru dia bisa kembali mengalami rebound untuk target jangka panjangnya. Selanjutnya kita punya saham Intiland dengan kode emiten DILD, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,63% di harga 158, di mana di harga 158 ini DILD tepat berada di level PBH, yaitu level resisten paling kuatnya. Sehingga kalau misalkan besok bisa breakout, bisa melewati 158, maka silakan bisa juga dipertimbangkan untuk entry di sana. 158 sampai dengan 160 adalah area beli yang menarik dengan batasan cut loss kurang lebih di 150 154. Target kenaikan adalah menuju 175 sampai dengan 180. Akan tetapi kalau misalkan level 158 itu tidak mampu atau belum bisa ditembus, maka lebih baik kita bersabar, wait and see, dan menunggu kembali dia koreksi di sekitaran area PBL, yaitu di 149 sampai dengan 150. Untuk broker summary, karena nilai transaksinya tidak sampai 1 miliar, maka secara kekuatan volume dari broker summary masih belum bisa diandalkan. Tapi kalau kita coba perhatikan, coba lirik bahwa di sini secara structure, kemudian secara volume sudah mulai bagus. Semoga besok hari Senin DILD bisa kembali naik disertai dengan volume yang tinggi, sehingga bisa meyakinkan kita bahwa saham ini bisa terus mengalami uptrend dalam jangka menengahnya. Selanjutnya kita punya saham Summarecon Agung dengan kode emiten SMRA. Saham ini ditutup minus 0,57% di harga 880, di mana SMRA sendiri di perdagangan hari Jumat kemarin tidak mampu bermain di zona hijaunya ya, selalu dia bermain di zona merah. Di mana waktu opening dia dari 875, kemudian dibanting ke 865, setelah itu dia sempat kembali ke 885 dan akhirnya closing minus 1 tick di 880. Transaksi yang terjadi untuk SMRA sekitar 21,7 miliar, dan coba kita perhatikan broker summary-nya. Di sini secara structure menurut saya pribadi menarik dan masih memungkinkan ini bisa naik sedikit lagi dengan next target terdekatnya, yaitu di 40 hari harga tertinggi di 900. Kalau 900 ini berhasil ditembus, maka SMRA akan membentuk 40 hari harga tertinggi baru ya, bisa membentuk all time high selama 40 hari, dan itu masih memungkinkan untuk SMRA bisa terus melanjutkan kenaikan. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mau membeli atau mungkin yang belum punya sahamnya, maka terdekat di sini ada level PBH, yaitu yang mana saat ini menjadi level support terkuat di 855. Kalau teman-teman ingin membeli, silakan bisa juga pertimbangkan menunggu lagi.
Kalau memang dia koreksi, kemudian koreksinya masih bisa bertahan di 855, silakan juga bisa coba kembali entry di 855 sampai 860. Target tetap sama menuju 900 dan prepare cut loss ketika dia jebol di bawah 855 ya. Bisa atur beberapa tick dari level tersebut. Dan teman-teman kalau misalkan besok lihat ternyata SMRA opening langsung dibanting di bawah 855, jelas mending kita lebih baik wait and see dulu. Dan tunggu lagi di sekitaran area PBL kurang lebih di 760, 770 ya. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau bisa bertahan di 855, maka ya bisa dicoba juga untuk ambil posisi di saham ini. Kemudian selanjutnya kita punya saham Asri ya, di mana saham Alam Sutra Realty ini ditutup stagnan di harga 172. Dalam perdagangan hari Jumat kemarin sempat naik ke 175, sempat naik tinggi di 175, namun setelah itu dia dibanting 171 dan akhirnya bisa closing stagnan di 172. Sehingga teman-teman perhatikan di situ ada doji candle dan kita masih menunggu konfirmasi candle berikutnya untuk melihat apakah Asri bisa kembali uptrend atau malah ini adalah sinyal downtrendnya. Kalau kita perhatikan dari historikalnya, memang kalau candlenya seperti itu ada kemungkinan besar dia mengalami penurunan terlebih dahulu. Apalagi mengingat di sini level PBL atau level support terkuat dari Asri sendiri ada di 152, yaitu 20 poin lagi yang mana jaraknya cukup jauh. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Asri bisa menggunakan beberapa level support bantuan terdekatnya. Ada 167, 168. Selama masih bertahan di atas level tersebut, ya silakan coba beli aja di 170, 172. Target kenaikan terdekat 180 terjauh ke 189. Tapi setelah teman-teman beli di 170, 172 ternyata dia malah turun, maka prepare cut loss ketika jebol di bawah 167 ya. Nanti tunggu lagi ambil di sekitaran PBL yaitu di harga 152, 153. Untuk broker summary, secara structure di sini menurut saya pribadi masih belum menarik. Secara volume juga masih belum menarik dan mungkin masih akan terjadi koreksi sedikit lagi. Mungkin akan mendekati PBL. Kalau memang bisa ke sana, maka itu bisa jadi peluang buat teman-teman untuk kembali mengambil posisi di saham ini. Kemudian saham selanjutnya yang akan kita review adalah saham Surya Semesta Internusa dengan kode emiten SSIA. Di mana saham SSIA ini sejak terakhir perdagangan ini bisa diperhatikan bahwa saham SSIA bergerak sideways. Dan satunya ini berada di atas dan dekat dengan PBL. PBL di 476, sedangkan harga SSI saat ini di 484. Artinya kurang lebih ada sekitar 4 tick atau 4 tick dari harga 476. Sehingga ini masih dalam kategori low risk. Indikator sudah menunjukkan low risk. Dan selama masih bertahan di atas 476, SSI masih sangat-sangat menarik. Jika teman-teman ingin membeli SSIA, maka pastikan pertama harus kuat bertahan di 476. Kalau memang bisa bertahan di sana, silakan ambil posisi 476 sampai dengan 480. Itu bisa menjadi area beli yang menarik untuk SSIA dengan batasan cut loss kurang lebih di 470, 472 dan target kenaikan yaitu menuju 510 sampai dengan 530. Akan tetapi kalau misalkan besok teman-teman perhatikan opening SSIA dibanting langsung di bawah 476, jelas mending wait and see dan menunggu dia kembali naik di atas 476 baru kita beli. Tetapi kalau memang dia bisa bertahan di 476, maka itu adalah level buy yang menarik untuk kita perhatikan di saham SSIA. Kalau kita perhatikan secara broker summary, secara structure, secara volume, SSIA semakin menarik. Semoga level di 476, 484 ini bisa dipertahankan dan akhirnya dia bisa mengalami satu technical rebound dengan didukung volume yang tinggi. Sehingga dia bisa menuju ke area resistennya di 510 sampai dengan 530. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 354 adalah saham BES. Di mana saham Bekasi Fajar Industrial Estate ini ditutup naik tipis 0,8% di harga 125. Di mana BES sendiri sedang berada di dekat dengan resisten terkuatnya di 130 sehingga indikator menunjukkan level saat ini adalah level high risk. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BES,
teman-teman lebih disarankan untuk sabar menunggu. Lebih baik dia breakout sekalian di 130 atau teman-teman tunggu lagi di sekitaran area PBL di 118. Karena di harga saat ini indikator masih menunjukkan high risk antara dia bisa berhasil menembus resistennya atau malah gagal ya. Jadi lebih baik kita memastikan dia breakout sekalian, atau kalau dia gagal bertahan ya sudah, kita tunggu lagi di sekitaran area PBL kurang lebih di 118 119. Untuk broker summary-nya di sini secara struktur menurut saya pribadi menarik, secara volume juga sudah mulai menarik. Semoga dia masih bisa memberikan kita beberapa tektokan sehingga teman-teman bisa mendapatkan sedikit profit di hari Senin nantinya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 354 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.